Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Kampus Quest yang beranggotakan saya Usutun Hasan Hamado dengan NIM 2023-31232. Saya Dewi Sarina Yuliani dengan NIM 2023-31322. Saya Nela Husna dengan NIM 2023-31231. Saya Cinta Nasrona Permata dengan NIM 2023-31199. Dan saya Alia Latifa dengan NIM 2023-31184. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Kampus Quest, Sistem Gamifikasi Kehidupan Kampus. Presentasi ini akan disampaikan oleh tim kami secara bergantian. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, di sini ada 3 pilar dari latar belakang. Yang pertama ada rendahnya motivasi. Yang kedua fokus akademik saja. Yang ketiga tentang tantangan pihak kampus. Nah, di sini akan saya jelasin secara rinci, secara gambaran dari realita, real life, di mana jika kita melihat kondisi di kampus, sebenarnya terdapat banyak kegiatan yang disediakan seperti seminar, organisasi, lomba-lomba, dan kegiatan sosial lainnya. Namun pada praktiknya tidak semua mahasiswa aktif mengikuti kegiatan tersebut. Nah, banyak mahasiswa yang masih berfokus pada akademik saja. Nah, dan belum menyadari bahwa kegiatan non-akademik sangat berperan dalam pengembangan soft skill dan jaringan. Nah, dari sisi kampus sendiri, tantangannya adalah bagaimana cara meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan cara yang lebih menarik dan tidak terkesan memaksa. Permasalahan ini yang sering melatar belakangi pengembangan kampus Quest sesuai dengan proyek yang sedang kami rancang ini. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, kampus Quest ini hadirlah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus melalui pendekatan yang lebih menyenangkan. Nah, Kampus Quest ini menggunakan konsep gamifikasi, yaitu penerapan elemen permintaan seperti poin, level, penghargaan, dan lain-lain. Dengan konsep inilah, setiap aktivitas kampus tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi tujuan dan pencapaian. Selain itu, sistem ini juga membantu pihak kampus dan membantu aktivitas mahasiswa secara lebih terstruktur dan terukur. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cakupan proyek dari Kampus Quest. Nah, di Kampus Quest ini itu ada beberapa fitur seperti login dan profil, leaderboard, and badge. Terus bakal ada notifikasinya, sistem poin, dan level. Terus juga bakal ada quest dan di sini admin panel. Nah, di sini untuk memperjelas gambaran sistem dari Kampus Quest kami, di sini kami menampilkan mockup atau aplikasi yang telah kami rancang. Untuk mockup awalnya itu dimulai dari halaman login. Di sini dashboard utama mahasiswa. Nah, di melalui halaman login ini, mahasiswa bisa login menggunakan NIM atau email lalu memasukkan passwordnya. Nah, kalau misalnya udah berhasil masuk, mahasiswa akan diarahkan ke halaman dashboard. Di dashboard ini, mahasiswa bisa langsung melihat informasi seperti nama pengguna, poin levelnya udah di level berapa, total poinnya. Terus di sini juga ada quest aktif, di mana mahasiswa bisa melihat kegiatan kampus yang sedang berlangsung, lengkap dengan jadwal, jam, dan poin berapa yang akan didapatkan. Nah, melalui dashboard ini, mahasiswa sejak awal sudah memiliki gambaran jelas mengenai progres mereka dan target yang ingin dicapai. Terus, di sini ada beberapa fitur lagi. Ada fitur leaderboard yang menampilkan peringkat-peringkat mahasiswa berdasarkan total poin yang sudah diperoleh. Fitur ini tuh diharapkan bisa memunculkan motivasi dan semangat kompetisi secara positif sesama mahasiswa. Kemudian di halaman misi kampus yang ini,
mahasiswa bisa melihat daftar kegiatan kampus seperti seminar, workshop, ataupun kompetisi. Nah, setiap misi ini dilengkapi dengan deskripsi singkat, jumlah peserta, serta poin yang akan didapatkan apabila mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu juga ada halaman profil mahasiswa yang menampilkan informasi pribadi, NIM, jumlah kuis yang udah selesai, total poinnya ada berapa, dan batch yang telah diperoleh. Batch ini tuh berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kampus. Nah, dengan adanya fitur leaderboard, misi, dan profil ini, Kampus Quest tidak hanya memfasilitasi pengalaman yang lebih tidak hanya memfasilitasi kegiatan kampus, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan terarah bagi mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian deliverables dan hasil yang diharapkan itu ada aplikasi web dan mobile. Nah, Kampus Quest yang berfungsi penuh dengan fitur login, quest, point, dan leaderboard. Kemudian akan menghasilkan dokumentasi pengguna yaitu user manual, panduan penggunaan bagi mahasiswa dan admin kampus. Kemudian ada dokumentasi teknis yaitu penjelasan arsitektur sistem, database, dan cara pengembangan serta presentasi dan demonya. Nah, demo aplikasi untuk menunjukkan hasil akhir proyeknya. Nah, output dari proyek Kampus Quest tadi tidak hanya berupa konsep saja, tetapi juga produk yang dapat digunakan. Nah, deliverables dari proyek ini meliputi aplikasi Kampus Quest sendiri yang berbasis web dan mobile yang sudah dilengkapi dengan fitur login, quest, point, dan leaderboard. Nah, selain itu, kami juga menyiapkan dokumentasi pengguna berupa user manual yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan admin kampus, serta dokumentasi teknis yang menjelaskan arsitektur sistem, database, dan proses pengembangan. Nah, melalui deliverables ini, kami berharap Kampus Quest dapat dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Nah, proyek ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih dari 13 minggu dan dibagi ke dalam beberapa tahapan agar pengerjaannya lebih terstruktur. Nah, pada tahap awal, yaitu minggu pertama hingga kedua, kami melakukan analisis kebutuhan seperti observasi dan pengumpulan kebutuhan pengguna. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat, kami masuk ke tahap perancangan sistem yang mencakup desain UML, perancangan database, serta pembuatan mockup tampilan. Nah, kemudian tahap berikutnya nih adalah pengembangan sistem pada minggu kelima hingga ke-8 yang meliputi pengembangan front-end dan back-end aplikasi. Setelah itu pada minggu ke-9 hingga ke-10 dilakukan pengujian sistem untuk memastikan fitur berjalan dengan baik dan memperbaiki bug yang ditemukan. Tahap implementasi yang dilakukan pada minggu ke-11 hingga ke-12 diikuti dengan finalisasi dokumentasi dan pada minggu ke-13 itu dilakukan presentasi proyek sekaligus demo aplikasi sebagai tahap akhirnya. Kemudian tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan perihal pemangku kepentingan dalam aplikasi ini tuh ada siapa saja. Kampus Quest melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama itu ada mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran sebagai pengguna utama aplikasi untuk mengikuti quest dan memperoleh poin. Selanjutnya itu ada pihak kampus seperti BEM dan juga himpunan memiliki peran sebagai pengelola kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu ada dosen ataupun pembimbing. Di sini dosen dan pembimbing dapat melihat keaktifan mahasiswa di luar kegiatan akademik sebagai bagian dari evaluasi. Lalu ada tim pengembang dan admin kampus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis dan keamanan sistem. Terima kasih atas penjelasannya. Sebagai penutup, Kampus Quest kami rancang untuk membantu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kampus melalui pendekatan yang lebih menarik dan interaktif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.